liridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak buat goreng opor. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Beli minyak ditaruh di dalam rantang. Orangnya banyak, jangan-jangan pada banyak utang. Minyak di rantang harganya 50.000. Yang punya utang saya biasanya ibu. Minyak di rantang belinya di Monas. Yang banyak utang saya biar pada lunas. Amin kenceng amat bro. Salam sekali lagi biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamahu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Berjamaah ikutin saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah dengan iringan kalimat alhamdulillah. Pada pagi menjelang siang kita semua bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Teriring doa mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhin, yang sulit Allah mudahin, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang bokeh Allah banyakin duitnya. Amin kenceng amat. Mudah-mudahan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat dan iring salam selalu tercurah kariman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat usbah beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang kami hormati, kami muliakan DKM Masjid Nurul Falah, Ustadz Siddiq Abu Bakar beserta seluruh staf dan jajaran. Yang saya hormati guru kita yang mulia Al-Mukarram Ki Haji Asep Saifullah. Mudah-mudahan beliau dan juga para santri berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Juga
yang kami hormati Kiai Syamsul Anwar, juga yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu-ibu Ustazah Siti Hasanah, serta para Ketua Majelis Ta'lim dan jamaah yang diundang pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak RW Haji Sapri, kita doain beliau, katanya kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para RT yang saya muliakan, juga ada Ustadz Majeli, ada Pak Haji Awal, ada Pak Amil Haji Asmin, Ustadz Mansur, semuanya ada. Yang saya lagi coba ingat-ingat karena panitia kurang peka, kagak nyedain catatan buat saya, sehingganya kalau nanti salah-salah yang disebutin mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, insya. Ibu yang dirahmati Allah, Bu, kalau saya panggil ibu jawabnya iya. Ibu, ibu. Mau baik diajak PA ya Bu. Diri, ntar dulu, santai dulu. Saya pegel banget ini. Iya. Udah pada dapat ambeng, Bu? Biasanya kalau udah dapat ambeng pengen apul. Ya udah kita pulang dah ya, Bu. Kita bicara tentang maulid dulu ya, Bu. Emang resek kalau mama. Ibu pada kipas baik, kagak mana mandi ya, Bu. Biasa orang gerakan kagak mandi, Bu. Ibu, nih yang baju coklat orang sini pada nih rata-rata kita sama, serupa, seirama. Cuma kalau ibu makan ngutang saya mau lunas. Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang maulid. Kalau bicara tentang maulid, saya tanya, maulid ini hukumnya apa, Bu? Ada hukumnya apa kagak? Ada. Di dalam kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutin kalau namanya maulid, beliau mengatakan maulid itu hukumnya bid'ah hasanah. Makna bid'ah hasanah sesuatu yang baru, hasanah, tapi memiliki kebaikan di dalamnya. Beliau lalu melanjutkan karena di dalam maulid ada beberapa kegiatan baik. Apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Tadi ada baca Qurannya, Bu. Lalu yang kedua baca riwayat Nabi. Tadi baca rawi apa kagak, Bu? Yang ketiga, ya'kulunahu, di dalamnya ada kegiatan makan. Kira-kira pulang dari sini besok itu dimakan apa dibuang, Bu? Berarti hari ini kita udah ngadain maulid apa kagak? Besoknya 2. Besoknya dibuang. Iya, ya ilah, lu pakai diajarin. Saya juga lempengan kalau panitia ngasih duit ke saya juga amplopnya saya buang, Bu. Kalau diajarin. Berarti saya tanya, kira-kira kita udah ngadain maulid apa belum, Bu? Udah ngadain maulid apa belum? Udah, karena maulid tadi tuh baca Quran, baca riwayat Nabi, juga adanya madah. Makanya saya kadang-kadang suka kritik orang ngadain maulid kalau cuma dikasih snack makanan doang, bukan muludan. Itu mah takjiah atau rapat RT. Benar apa kagak, Bu? Maulid itu emang ukurannya madang.
bukan maulid kalau kagak madang. Makanya bulan Maulid, bulan Maulid, bini saya jarang banget masak, Bu. Emang malas juga masak. Pulang saya bawa berengkos, bawa yang namanya berkat. Alhamdulillah. Makanya kalau bini saya, kalau saya pulang Maulid itu cengar, girang. Kenapa? Karena di tangan kanan bawa amplop, di tangan kiri bawa berkat. Makanya mohon maaf, jangan sampai nanti bini saya cemberut. Ibu Siti Hasanah pulang jangan sampai lupa ngeberkatin saya. Ini mah bercanda, tapi jangan dianggap bercanda. Yang paling pertama ngadain maulid siapa, Bu? Ini buat ilmu nih, biar kita pulang ada bekasnya. Jadi saya tanya nih, maulid itu hukumnya apa, Bu? Bid'ah hasanah, sesuatu yang baik tapi bagus, dalamnya ada kebaikan. Lalu dalam maulid biasanya ada apa, Bu? 3. Pertama, baca Quran. Kedua, baca maulid Nabi. Ketiga, madang. Yang paling pertama ngadain maulid Raja Muzaffar. Siapa Raja Muzaffar? Beliau ini nikah dengan saudara perempuannya daripada Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau raja yang adil, memimpin negara Irbil. Beliau tiap tahun rutin ngadain maulid. Setiap maulid beliau setiap tahunnya ngeluarin duit 100.000 dinar. Kalau sekarang 1 dinar 4 juta, tinggal dikaliin 100.000 dinar, kira-kira berapa duit, Bu? 400 M, 400 miliar zaman itu, Bu. Tahun kelahiran beliau di 549 Hijriah. Beliau udah ngadain maulid tuh di tahun 600-an. Beliau kalau maulid ngadain itu Masya Allah 100.000 dinar tiap tahun, 400 miliar, Masya. Makanya kalau maulid itu jangan pakai bilang maulid kecil-kecilan. Kita ngadain maulid di kudu gede. Betul apa kagak, Bu? Jangan-jangan sayang Romana medit banget lempengan ngeluarin duit buat mauludan. Ini tadi udah selawatan apa belum nih? Buat ngecrek, udah belum? Udah belum? Kak, udah galak Romana udah ngeluarin duit ya. Kalau ulama keliling lagi, ya keliling lagi, biar apa? Itu maksimal buat maulid, berkah. Kita keluarin sedekah kembali buat kita, insya. Sekarang saya tanya lagi, yang paling pertama ngadain maulid siapa? Raja Muzaffar. Berapa duit dia tiap tahun keluarin buat maulid? 100.000 dinar, insya. Sekarang begini, kira-kira maulid itu emang apa sih isinya? Girang, seneng dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surat Yunus 58? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kurang kompak ya, Bu. Kalau saya ikutin tangan saya, Allahnya biar semangat, biar serempak kompak, insya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kalau belum terus katakan ya Muhammad, dengan keutamaannya Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya yang demikian
bergembira. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain, tafsir Jalalain itu ada dua, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya ini ulama hebat, ulama besar. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau kelasnya sebenarnya bisa mengeluarkan ijtihad mandiri. Beliau bisa dikenal dengan mustahid, tapi beliau lebih ittiba, lebih mengikut muqallid kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau dalam tafsir Jalalain mengatakan kalimat bifadlillah, dengan keutamaannya Allah, diterjemahkan, ditafsirkan sebagai ilmu Allah, ilmunya Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Beliau menafsirkan kalimat rahmatnya Allah sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasul diutus ya, tidak lain tidak bukan menjadi rahmat bagi semesta. Maka dengan adanya keutamaan Allah, yaitu ilmunya Allah, maka dengan adanya rahmatnya Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad, apa perintahnya? Falyafrahu, maka hendaknya bergembira, insya. Satu. Dua, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, juz yang kedua halaman 326, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, anna iblisa rana arba'a ranatin, sesungguhnya iblis itu termehek-mehek, itu kejar tuh iblis lantaran 4 hal. Apa yang pertama? Hinalu'ina, saat dilaknat sama Allah, iblis kejar, iblis itu sedih. Yang kedua, hina uhbita, saat dikeluarkan dari surga, iblis itu sedih, iblis kejar. Yang ketiga, hina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat dilahirkannya Nabi Muhammad, iblis pun kejar, iblis pun sedih. Dan yang keempat, hina unzilatil Fatihah, saat diturunkan surah Al-Fatihah. Jadi iblis kira-kira itu kalau dilahirin Nabi Muhammad kira-kira seneng apa sedih, Bu? Sekarang saya tanya sekali lagi, iblis ketika lahirnya Nabi Muhammad seneng apa sedih, Bu? Maka kalau ada umat Islam, umat Rasulullah yang dia kagak girang, yang dia kagak gembira, yang dia nggak bahagia dengan lahirnya baginda Rasul, kira-kira dia manusia apa iblis, Bu? Dua. Tiga, kalau tadi di Quran, kemudian di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Yang ketiga, di dalam kitab Sahih Bukhari, ini jelas hadisnya sahih, di mana ketika Rasulullah lahir, lalu pamannya bernama Abu Lahab, dia girang, dia senang, dia bahagia, saking senangnya dia bebasin budak kesayangannya bernama Suwaibah Aslamiyah. Maka lantaran begitu doang, padahal Abu Lahab ini emang udah dijamin masuk neraka, bahkan namanya tertera dalam surat Al-Lahab, tapi setiap Senin dia diringankan siksanya sama Allah. Lantaran apa? Girang lahir keponakannya bernama Nabi Muhammad. Ini udah cukup 3 dalil buat kita kalau ada orang kagak demen sama maulid, ada orang yang kagak seneng sama maulid. Lihat surat Yunus ayat 58, lihat kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga lihat kitab Sahih Bukhari. Insya tinggal aplikasinya, Bo. Bo, ntar saya kasih hadiah
uang tunai bagi orang yang bisa jawab pertanyaan saya tadi, yang tadi saya udah ungkapin. Yang makanya yang tadi molor, yang tadi ngobrol, yang tadi main HP, merem kagak bisa jawab. Ibu, tinggal dipakai nih urusan maulid. Maulid bisa berkelas, maulid bisa yang namanya menjadi mantep, maulid bisa manfaat kalau sepulang dari sini kita bisa amalin. Yang pertama, sekurang-kurangnya kalau kita ngadain maulid atau hadir dalam majlis maulid, aktsiru minas sholah, perbanyak daripada sholawat Nabi. Sekarang saya mau tanya sama ibu, yang selawat sehari 100 ada rutin? Acung tangan. Yang bohong pantatnya bisul, saya doain. 100 rutin ya. Yang 200 rutin. Yang 500 sehari ada apa kagak? 500 ada ibu 500? Apa selawatnya bu? Rutin 500. Yang 1000 orang ada 1000, ibu 500. Ibu akhiru minas salat, banyakin selawat ke atas Nabi, karena hakikatnya orang yang selawat hidupnya selamat. Kita berada di umat akhir zaman. Kalau kita ngandelin ibadah sholat 5 waktu kita toh, maka hakikatnya kita enggak selamat. Kita ngandelin puasa Ramadan toh, maka hakikatnya kita tergolong mungkin nggak bisa kita untuk jadi orang selamat. Kita ngandelin sedekah, kita pun sama semuanya. Ibadah kita nggak bakal bisa mengungguli ibadahnya para sahabat Nabi. Ibadahnya kita tidak akan bisa mengungguli ibadahnya para tabi'in. Tapi ternyata kita bisa maksimal ibadah kita kalau banyak sholat. Dalam kitab Dobabul Hadis disebutkan doa kita itu masih terhijab, masih terhalang, tapi terbuka muka siapa? Terbuka ke langit saat kita doanya banyak-banyak baca sholat. Makanya kalau selawat pun dimanapun berada kudu selawat. Ibu cuma satu tempat yang kagak boleh selawat, di dalam kamar mandi. Dimanapun kita kudu banyak selawat. Mau makan selawatan, mau minum, mau tidur, semuanya. Ibu bagian belakangnya, saya bagian depan, biar kompak ya bu. Mau makan, bu, kalau bisa ada cengkoknya, jangan pales, datar banget kagak enak. Selawatan gitu bu, bisa bu. Mau makan, emang udah standar suara begitu lah, biar kompak ya bu. Mau makan, mau minum, mau tidur, semuanya. Pergi ngaji, pergi maulid, tidur lagi, semuanya. Sambil masak, sambil nyuci, sambil gosok, semuanya. Ngambil duit laki, kagak boleh, haram. Emang gara-gara yang haram dengan selawat bisa jadi haram. Ya bu, selawat enak bu, mohon maaf. Saya pernah diajarin bu, kata guru saya begini bu, kalau ibu dandan nih, ibu-ibu nih, sekarang kalau ibu nih ngandelin beli skincare mungkin hari mungkin mahal. Ada yang pada biasa beli MS Glow ada bu, atau skincare yang merek-merek yang sekarang ternama tuh bu. Ibu nggak bakal bisa ngikutin tuh, susah. Cukup 2 ibu lakuin. Ibu banyakin selawat, ya, sambil dandan selawat. Yang kedua, dawamul wudu,
ibu istiqomah konsisten buat wudhu. Batal wudhu, bahkan sebelum tidur pun kalau bisa wudhu. Arab kalau dicabut nyawa kita saat kita tidur, maka dalam keadaan berwudhu insya. Maka kalau bisa nih, biar kecantikan ibu kelihatan, ibu sambil dandan sambil selawat. Bisa apa kagak, Bu? Bisa. Bini saya ajarin, Beb. Saya manggil bini saya Beb, Bu. Beb itu dalam bahasa Inggris artinya baby, sayang. Kalau lagi sayang saya panggil Beb, baby. Kalau lagi gedek saya panggil bebek, sini bebek. Kadang-kadang saya panggil yang sayang, kalau lagi sayang, kalau lagi gedek peyang, sini peyang. Orang Sunda manggil enak, Bu. Ada orang Sunda sini, Bu. Orang Sunda tuh kalau manggil suaminya enak kan. Apalagi orang laki tuh kalau dipanggil abinya bangga banget, Bu. Itu bini saya kalau lagi sayang sama saya manggil saya Abi mau kemana? Abi mau berkat apa kagak? Alhamdulillah mau berkat. Dipanggil Abi. Pas pulang saya kagak mau berkat. Babi kagak mau berkat, Babi. Bohong itu, Bu. Bu, dandan sambil selawat bisa apa kagak, Bu? Ini saya walaupun ada celotehnya, Bu, tapi ini benar, nyata ada. Dawa meludu sama perbanyak selawat, apalagi selawat sambil dandan. Ibu dandan sambil selawat. Salatullah, salamullah, dong deng. Ada hadrohnya sekali. Ala toha Rasulillah, dong deng. Gue hilang dong kompak. Pakai ginju selawat bisa apa kagak, Bu? Bisa. Salatullah, salamullah, dong deng. Ceremosan tuh bukan. Ada Yasin. Berjamaah bareng-bareng ini doa. Salatullah ala toha. Hadroh boleh hadroh. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Angkat tangan, ini doa. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ya Allah. Salatullah doa dihindarkan dari bencana. Ilahi salimil ummah minal afa. Biar kompak. Ilahi sal minal afa wa min hamil wa min gumbah bi ahlil badri ya Allah. Berjamaah salatullah lanjut selawat tidur dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'waiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Setelah ini suara itu tanpa hadroh, suara yang dari keras tanpa hadroh. Bareng-bareng Allah
Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa adiyati abdani wa shifaiha wa diyaiha. Terakhir satu kali dengan hadrah bareng-bareng. Ini doa bu, doa berjamaah. Allah wa ala Allahumma sholli wa sallim. Enak nggak bu? Enak nggak bu? Maka andalan ibadah kita selain andalan ibadah yang fardu, andalan ibadah yang sunnah juga memperbanyak selawat ke atas Nabi Muhammad. Karena hakikatnya selawat ini, mohon maaf bu, surah Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, Allah menggunakan fi'lul mudhari', yusalluna maknanya al-hal wal mustaqbal, hari ini dan yang akan datang, terus menerus berselawat ke atas Nabi. Lalu ada kalimat perintah fi'lul amr buat dari Allah kepada siapa? Yaitu orang beriman. Wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawat ke atas Nabi Muhammad. Maka ibu kalau mau diaku sebagai umat Nabi, perbanyak sholat. Yang kedua, oleh maulid, kalau kita hadir dalam peringatan maulid, oleh maulid kalau kita ngadain peringatan maulid. Yang kedua apa? Ihya'us sunnah, ngidupin sunnah Nabi. Ibu, sunnah Nabi ini beliau jelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fi jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surganya Allah. Kira-kira kalau orang cinta dilakuin apa yang kepada cintanya? Enggak bu. Dikerjain enggak apa yang diperintah sama orang yang dicinta bu? Lakuin bu. Ibu biasa puasa sunnah, lanjut. Ibu biasa sholat sunnah, lanjut. Ibu biasa sedekah subuh, tuh, sedekah subuh ini bagus ibu. Sebelum ngapa-ngapain, sebelum ngasih uang jajan kepada anak, sebelum kita belanja buat sarapan, itu duit kalau bisa di jalan Allah dulu. Sedekah subuh ibu lakuin, insya Allah berkah dunia akhirat. Apalagi contohnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekenin. Walaupun sebagai ulama ada yang mengadakan fardu juga. Siapa? Para suami kalau bisa sholatnya jamaah di masjid dan di musola. Setuju nggak bu? Sampaikan kepada suami ibu. Peringatan maulid ngajak kepada orang laki-laki juga apa? Ihya'us sunnah, ngidupin sunnah Nabi. Di antaranya meramaikan, memakmurkan masjid dan musola. Ustaz, saya pengen banget sholat sunnah tapi sama istri di rumah, boleh nggak? Suami jadi imam, istri jadi, suaminya udah ngaji sama Ustadz Siddiq Abu Bakar, suaranya merdu, suaranya indah. Allahu
Allahu Akbar, saya sunat tahajud menjadi imam karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati istrinya, Masya Allah suara laki gua kok enak banget. Ini suara asli apa suara rekaman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminah rame amat kan bininya cuma satu, Bro. Amin. Enak lirih suara istri kalau di tengah malam. Amin. Amin. Enak. Kata istrinya begini nih, paling banter kulhu palak dinas nih abis ini. Kadang-kadang baca kuliah keder wala antum wala anak. Agak ketemu ujungnya setengah jam wala antum wala anak mulu. Akhirnya suami ini mau buktiin, saya udah ngaji sama Ustadz Siddiq Abu Bakar, ketua DKM Nurul Falah. Saya udah banyak bacaan daripada hafalan saya. Saya udah ngaji sama Kiai Saifullah, banyak hafalan saya. Akhirnya tahajud di rakaat pertama dia baca Yasin. Dalam hati bininya, ini kelar tahajud kapan ya Allah? Yasin, Allahu Akbar. Boleh nggak Bu sholat baca Yasin dong Bu? Boleh, cuma kalau di Masjid Nurul Falah imamnya baca Yasin doang terus kagak dilanjut imamnya mau nyari sensasi banyak. Boleh mah boleh, kata bini dalam hati begini, ntar kali rakaat kedua abis Yasin apa Bu? Wal Qur'anil, ntar kali wal Qur'anil hakim nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Rakaat kedua ntar wal Qur'anil hakim nih. Ini bini sampai kagak usut nih gara-gara ngapalin surat. Bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil hakim nih. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Dalam hati bini pas ruku iya Yasin kelar ujung awal ujung akhir. Maka kalau bisa sampai salam saya kepada suami ibu, banyakin hafalan-hafalan surah. Biar apa? Karena kata Nabi, terangi, cahayakan kepada rumahmu diantaranya dua, dengan bacaan Quran, dengan sholat sun. Maka kalau sholat fardu emang harusnya laki-laki di masjid atau di musola berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah wayahnya bisa dikerjakan di rumah bareng dengan keluarga. Tahajud berjamaah, suami jadi imam, lalu makmumnya anak dan istri. Maka setelah itu baca Al-Quran, insya Allah rumahnya baiti jannati, rumahku laksana surga. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini poin yang paling penting, walaupun di ujung, di puncak, di terakhir. Poin ketiga ini adalah yang paling penting. Orang yang ngadain maulid, orang yang hadir dalam peringatan maulid, selain dia termotivasi buat banyakin selawat, termotivasi buat ngidupin sunnah Nabi, yang ketiga dia beradab, berakhlak sesuai dengan adab kanjeng Nabi Muhammad. Lihat dalam hadis Nabi yang sering kita dengar, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi tidak lain tidak bukan menyempurnakan akhlak. Di situ kalimat ada innama, kalau dalam tata grammar bahasa Arab maknanya lil hasr, limited, adanya pembatasan. Nabi punya fisik dan misi utama di muka bumi menyempurnakan akhlak manusia. Maka umatnya Rasul kalau tidak berakhlak, tidak punya adab, maka malu kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Maka pulang dari sini, ibu banyak-banyak, kalau yang masih punya laki, banyak-banyak minta maaf sama laki.
Karena yang paling banyak dosa, paling banyak salah adalah orang perempuan kepada suami. Setuju nggak, Bu? Pasti banyak yang kagak setuju. Emang pada egois. Emang tuh lakinya egois, udah ada banyak jawab. Bu, pulang dari sini, apalagi tadi Kiaisatul ngajarin kepada ibu, kalau salaman sama laki kudu bolak-balik. Ini takziman atau ta'adduban, cuma sekedar ngormatin. Tapi kalau minta berkah laki, kalau bisa nih telapak tangannya cium. Misalkan ibu mau pergi muludan, bang saya izin pergi muludan, cium bolak-balik. Cium jidatnya, cium pipi kanan dan pipi kiri, lalu cium bibirnya, ujung-ujungnya kagak jadi muludan. Karena dari bibir pengen kemana. Cium nih, Bu. Jangan di jidat, jangan di hidung, jangan di pipi, apalagi di pantat. Cium bolak-balik laki. Bang, pergi ngaji. Biar apa? Dapat berkahnya laki. Biarin lakinya habis makan ikan tembang sama usam juga. Itu yang paling berkah di situ. Kalau bisa menjilat sekalian lah. Sama adab yang sekarang udah hilang di kalangan ibu-ibu. Kalau lewat di depan lakinya, nunduk. Setuju nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Coba orang dulu nih, emak orang dulu pada berkah. Kenapa? Dia depan laki takut, nunduk dia. Ibu misalkan rumah di mari, laki ibu rumahnya di sini juga nih. Lalu ibu pengen ke McD, ibu nunduk dari sini ke McD. Kadang-kadang mohon maaf lakinya lagi selonjoran nonton TV, ibu udah kebletengan pengen boker. Udah kagak pakai assalamualaikum, kagak cium tangan. Udah ibu ukurannya itu, laki lagi selonjoran nonton TV, dilengkain kayak mayat hidup. Mending cuma dilengkain, kadang-kadang sampai dikentutin. Dulu mah mohon maaf, Bu, ibu baru berumah tangga 3 bulan, kira-kira ibu kentut berani nggak depan laki? Lagi madang berdua nih, Bu, mohon maaf lagi madang berdua, ibu nahan kentut sampai mukanya merah. Ibu pora-pora dah, bang ini kayaknya kurang bumbu, saya ngambil garam dulu di dapur. Akhirnya di dapur ibu puas banget ngeluarin kentut. Bu. Kalau sekarang kira-kira, Bu, mohon maaf, kalau tidur sama laki kadang-kadang jadi baik tuh depan buka laki tuh bobot. Kentut itu, Bu, menurut peneliti ada 2, ada berobot, ada pes. Yang berobot ada suara nggak ada bau, yang pes ada bau tapi nggak ada suara. Kira-kira ibu mendingan milih mana, berobot apa pes, Bu? Nunduk, Bu. Ini adab. Ya ta'adab, beradab nih, Bu, kepada suami. Nunduk. Jangan suka pelatat-plotot baik sama laki. Ntar saya doain mati panjereng. Tuh, hati-hati, Bu. Nunduk kalau ngomong sama laki, nunduk. Sebagaimana kalau kita ngomong sama orang tua, kita nggak berani mandang wajahnya. Apalagi orang tua kita lagi marah. Kenapa saya bilang begitu, Bu? Suami ibu adalah pengganti orang tua ibu. Ingat, Bu, saat dulu nikah ibu, suami ibu mengatakan begini, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hakikatnya disaksikan oleh malaikat Allah beserta para malaikat juga saksi. Tapi hakikatnya saksi itu mengiyakan bahwasanya seorang suami bukan hanya menerima kebaikan istrinya, tapi keburukan istri pun harus diterima. Bahkan ketika suami masuk surga, lantaran anak dan istrinya nggak bisa masuk surga gara-gara suami nggak ngajak masuk surga, itu suami ditarik lagi dari surga, dimasukkan bersama anak istrinya masuk ke dalam api neraka. Berat jadi suami. Maka mohon izin, pengganti orang tua ibu sekarang adalah suami. Kalau di depan dia jangan pelatat-plotot baik, kecuali emang mata ibu rada siwer. Lu siapa sih, Bang? Ama kalau manggil laki, mohon maaf, Bu,
Jangan lu gua baik. Itu tadi kan bagus enak Bu, ayam be macem-macem. Jangan kalah sama bocah SD. Bocah SD pacaran manggil ayah bunda. SMP dia masih lanjut pacaran manggil papa mama. SMA dia masih lanjut manggil papi mami. Kuliah masih lanjut pacaran manggil pipi mimi. Sampai berumah tangga dia berjodoh bingung manggil apa. Oh manggil be yang belum dipanggil almarhum almarhumah. Jangan kalah sama bocah. Manggil dengan panggilan sayang, suaranya halus, jangan pakai ditinggi-tinggiin. Wala turfa'us sautak, jangan meninggikan suaramu Bu depan suami. Kalau bisa nih, ibu nih baru pulang suami ibu sambut depan pintu. Ibu dandannya menor, dandannya rapi. Bu, sekarang saya mau tanya jujur, ibu tadi habis dengerin baca Quran, habis baca selawat, berarti nggak boleh bohong sama sekali. Kira-kira ibu sering apa jarang buat dandan buat laki Bu? Sering apa jarang dandan depan laki Bu? Kalau bisa ntar pulang dari sini udah ibu nyiapin dandan buat laki. Kalau bisa begini Bu, beli kosmetik yang disenengin laki, parfum yang disenengin laki, baju yang disenengin laki. Misalkan begini Bu, kalau di dalam kamar mah jangan pakai gamis. Juga jangan pakai daster, seminggu kagak dicuci-cuci. Ibu kalau bisa pakai baju yang sekarang apa tuh sebutannya? Lingerie. Lingerie itu Bu, contohnya yang bajunya bolong-bolong. Dia ukurannya yang KW 2-nya 250.000. Yang KW 1 500.000, yang super 750.000. Yang ori itu 1,5 juta. Emang saya tukang daleman, ngapa? Puas. Ustadz mahal, yang paling murah aja 250.000. Ibu jangan hilang akal, kudu panjang akal. Ibu datang pergi ke pasar Parung, datengin tuh pasar ikan, beli seser dijahit atu-atu. Itu mirip banget lingerie. Laki baru pulang, ibu udah harum, pakaiannya juga muat gairah suami naik, masya Allah. Bukain pintu, ibu sambut dengan lagunya Benyamin Sueb. Abang pulang, bakul nasi goyang-goyang. Abang bawa apaan? Kata lakinya, abang bawa bungkus. Isinya apaan Bang? Isinya sesuatu. Apaan sih Bang? Pas dibuka pelet, yang laki tukang mancing. Ibu tanyain dulu deh Bu, abang mau madang dulu, abang mau mandi dulu, abang mau langsung bobo. Tawarin tuh Bu, sunnahnya begitu. Jadi ibu tawarin abang mau madang dulu, udah tersedia macem-macem lauk. Ada nasi putih, nasi rames, nasi merah tuh. Lauknya juga ada ayam, ada ikan emas, ada ikan gurame. Kemudian lalapanya juga lengkap. Ada timun, ada pete, ada labu, ada jengkol, ada daun sente. Apa mau mandi dulu? Kalau mandi air baru gelotok pisan, ini saya sebok sekali. Tawarin tuh Bu, sunnahnya begitu. Biar apa? Ibu mohon maaf nih, saya minta izin sekali lagi. Ibu, Bu, di dalam hadis itu saya cari Bu, ternyata orang perempuan masuk surga gampang banget, 4 doang. Bu, orang perempuan gampang banget masuk surga. Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, jaga kemaluannya, jaga auratnya. Keempat, patuh sama suami. Sekalipun ibu jarang puasa sunnah, sekalipun ibu jarang sholat sunnah, sekalipun ibu jarang melakukan ibadah sunnah, tapi 4 ini ibu kerjain, ibu dakhalal jannah, masuk surga dari pintu yang mana aja. Ini saya sudah lihat di beberapa literasi kitab hadis Bu, ini jelas, tegas, gamblang 4 doang nih cara perempuan gampangnya masuk surga. Pertama apa Bu?
sholat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, jaga kemaluan, jaga auratnya. Keempat, patuh sama sunnah. Ini gampang banget masuk surga. Ibu jalan ngelakuin ibadah-ibadah sunnah, nggak masalah. Tapi 4 ini ibu kerjain, masuk surga dari pintu yang mana aja. Apalagi dengan 4 ini plus ngerjain ibadah sunnah, maka lebih gampang untuk masuk surga insya akhlak, Bu. Cuma saya kadang-kadang begini, Bu, suka dibalikin sama orang perempuan. Orang perempuan itu tergantung lakinya, betul nggak, Bu? Oh, kalau begitu mau mana rame banget. Tapi ini bisa dipatahkan, Bu. Dulu Asia, istrinya Fir'aun. Asia itu ahli ibadah. Asia itu agamanya Islam. Tapi dia punya suami Fir'aun. Tapi kan enggak begitu juga. Emang betul, benar, enggak salah. Seorang istri itu akan terus dididik oleh suami yang soleh. Makanya saya selalu bilang begini, cara ngebain orang perempuan itu gampang banget. Bu, orang perempuan kalau lagi cemberut biasanya lagi bete, bener nggak, Bu? Di rumah pasti dia bete karena kan di dapur sumur kasur. Dapur sumur kasur itu baik saban hari. Dari pagi ketemu pagi itu baik ngurusin rumah tangga. Maka sebutan ibu-ibu dalam bahasa Arab kan Robbatul Bait, ibu rumah tangga. Tapi hakikatnya mohon maaf, suami kudu pinter girangin. Ini kan laki ibu rata-rata di dalam adat. Atau yang kagak hadir, sampaikan salam saya. Kalau punya perempuan, kalau punya bini lagi tiba-tiba ngambek, itu berarti bini lagi pengen diajak jalan. Betul nggak, Bu? Maka mohon maaf nih Ustaz Sidi, ketua DKM, baru pulang kerja, pulang begawe, itu motor jangan buru-buru dimasukin. Itu ngeliat bininya lagi cemberut baik depan teras rumah, cemberut baik tuh bininya misalkan. Itu Ustaz Sidik kudu paham berarti bininya bete lagi pengen diajak. Jangan pakai bingung, itu motor diselak lagi, di starter lagi, dihidupin lagi. Ajak bininya numpak motor pergi ke pinggir setu Bojong Sari atau Sawangan, lalu makan bakso sama minum es. Biasanya orang perempuan habis makan bakso sama minum es, pulang-pulang cengar lagi, betul nggak, Bu? Itu gampang banget bain orang perempuan. Tapi kalau pas pulang bini Ustaz Sidi ternyata masih cemberut baik, padahal udah diajak makan bakso sama minum es, itu motor jangan buru-buru masukin, diselak lagi, dihidupin lagi, ajak tuh bininya numpak motor, pergi lagi ke pinggir setu, bukan makan bakso lagi, ngelebih. Atau kalau lakinya duitnya rada banyak, mohon maaf, Bu, saya bukannya riak, Bu. Saya setiap bulan suka ngajak bini saya ke mall, Bu. Di mall paling dekat Depak Sawangan, betul nggak, Bu? Itu biasanya saya tuh mesra banget sama bini saya. Tangannya saya genggam baik. Ketemu jemaah, ya Allah Ustadz Hakim, mesra banget romantis sama bininya. Kemana-mana sampai dalam mall itu tangannya digenggam baik, dipegang. Dalam hati saya, kalau dilepas ntar apa baik diambil. Orang perempuan pastinya akan selaras seirama dengan lakinya dalam berakhlak beradab. Terakhir ya, Bu. Terakhir sebelum saya tutup ya, Bu. Berkali-kali kita ngadain maulid. Tiap tahun maulid di mana-mana. Betul nggak, Bu? Kudu kepake dalam kehidupan kita. Kalau kita dikasih umur panjang sampai beberapa tahun yang akan datang, niatin kita harus jadi lebih baik lagi. 3 tuh, nggak usah banyak-banyak. Pertama, banyakin selawat. Amalan umat di akhir zaman adalah banyakin selawat. Yang kedua, kita senantiasa menghidupkan sunnahnya Nabi sebisa mungkin semampu kita. Yang ketiga, yang paling penting dari hal itu adalah kita beradab, berakhlak seperti yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau udah begitu, insya Allah maulidnya manfaat,
maulidnya kepake, maulidnya bisa jadi barokah, lantaran kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan kehilapan. Kalau barangkali mungkin ibu pengen dengar ceramah saya, alhamdulillah, doa orang tua, doa guru-guru, doa istri, doa keluarga, saya bisa bu perdana masuk TV insya Allah di Indosiar jam 5 sore. Di mana bu? Jam berapa bu? Insya Allah kayak pas mati lampu insya Allah. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqina akumat tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.